Baiklah, saya Nisa Rahman, saya akan menjelaskan kardus double wall. Yang pertama, kegunaannya yaitu pada kardus double wall ini digunakan untuk mengemas barang dengan berat sedang hingga dengan berat 20-50 kg dan digunakan untuk barang-barang yang dikirim untuk kawasan lokal maupun luar negeri karena bahannya lebih kuat dan tebal. Kardus double wall ini merupakan kemasan sekunder karena kemasan tidak berkontak langsung dengan produk. Yang kedua, fisik. Warna dari kardus tersebut coklat terang dengan ukuran panjang kali lebar yaitu 100 cm x 120 cm. Yang ketiga, banyak lapisan dari kardus double wall ini, 2 lapisan gelombang floating dan 3 lembar linear. Karton ini biasanya mempunyai susunan 7 lapis yaitu 4 lapisan datar yang diselingi dengan lapisan bergelombang dengan 1 lapis bergelombang memiliki ketebalan paling tebal di antara yang lainnya. Yang keempat, tipe kardus double layer merupakan termasuk tipe Center Special Solid Container Box. Kardus ini sangat kuat karena bagian keempat flapnya menutup rapat kardus tersebut. Konstruksi sederhana, sangat populer, tidak begitu tahan terhadap tumpukan, ekonomis dalam penyimpanan dan efisien. Larangan pada kardus ini yaitu fragile, mudah pecah, tangani dengan hati-hati, handle with care, simpan di tempat sejuk, keep dry, jangan diinjak, do not step it, tumpukan maksimum stage. Kardus single faceboard merupakan salah satu jenis kardus berbentuk lembaran panjang dengan adanya gelombang di satu sisinya. Kegunaannya yaitu yang pertama, pengemas. Karton single face hanya bisa membungkus benda-benda dalam jumlah sedikit dan bersifat keras yang tidak bisa dikemas menggunakan kardus yang lebih besar. Bahan yang mungkin bisa dikemas menggunakan single face adalah barang berupa hasil mebel, guci, barang bahan kaca, barang hasil dari olahan keramik, dan lain sebagainya. Baiklah, ini merupakan contoh kertas single faceboard yang memiliki ciri fisik berwarna coklat dengan ukuran panjang 18,5 cm, lebar 17,5 cm, dan tinggi 1 mm. Kardus ini memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan linear dan lapisan gelombang. Kardus single faceboard ini memiliki ketahanan terhadap tekanan dan ketahanan terhadap retak yang baik. Tetapi tidak ada penjelasan mengenai kekuatan kardus dan larangan atau himbauan tertulis di badan kardus. Selanjutnya yaitu jenis kardus single wallboard, di mana kardus ini digunakan untuk mengemas barang dengan berat yang ringan sampai sedang dengan berat 0,1 kg sampai 20 kg. Biasanya dipakai untuk pengemasan barang-barang seperti mainan, barang elektronik, minuman, makanan, atau sebagai pelapis pembatas. Kardus ini termasuk ke dalam kemasan sekunder karena tidak berhubungan langsung dengan produk. Sifat fisik dari kardus ini yaitu berwarna coklat, berukuran 33 cm x 23 cm x 10 cm. Kardus ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan bergelombang yang terdapat di tengahnya. Kardus ini juga termasuk ke dalam tipe RSC atau Regular Slotted Container karena konstruksinya yang sederhana, sangat populer, kurang kuat tumpukan, ekonomis dalam penyimpanan, dan efisien. Ini adalah jenis kardus single wall di mana terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan bergelombang yang di tengah-tengahnya. Kardus ini berwarna coklat yang berukuran 33 x 23 x 10 cm. Di kardus ini terdapat himbauan seperti hindarkan dari benda panas, jangan terkena matahari langsung, hindarkan yang berbau tajam, jangan dibanting, hindarkan dari lembab, dan jangan diinjak. Pada kardus ini juga terdapat maksimum tumpukan yaitu 18 tumpukan.
Baiklah, saya Nurulita Primaye akan menjelaskan mengenai kardus triple wallboard. Kegunaannya adalah kardus ini digunakan untuk mengemas barang-barang yang sangat berat dan kadang-kadang dikombinasikan dengan papan atau plywood dan digunakan untuk mengekspor barang dalam jumlah yang besar. Kardus ini juga digunakan sebagai kemasan sekunder karena pada produk ada kemasan lain bagian dalamnya. Yang kedua, bentuk fisik. Bentuk fisik dari triple wallboard ini adalah warnanya coklat seperti warna kardus kebanyakan. Selanjutnya ukurannya untuk panjangnya 115 cm, lebarnya 65 cm, dan tingginya 70 cm. Selanjutnya banyak lapisan kardus triple wallboard. Bahan kardus ini terdiri dari 7 lapis kertas, 4 linear, dan 3 medium yang ditempelkan satu sama lainnya dan ketebalannya 10 mm. Kekuatan kardus. Kardus ini merupakan kardus yang kuat karena digunakan untuk mengemas barang-barang yang berat, yaitu berkisar kurang lebih 40-100 kg, dan sebagai kardus pengemas barang ekspor barang ke luar negeri. Tipe kardus triple wallboard adalah kardus ini termasuk ke dalam jenis regular slotted container dan maksimal banyak tumpukannya adalah 4. Kemudian, selanjutnya larangan atau himbauan. Yang pertama, disimpan di tempat kering. Yang kedua, petunjuk bagian atas produk agar produk tidak terbolak-balik bagian atas atau bawahnya. Kemudian yang ketiga, maksimal tumpukan 4. Kemudian simbol yang selanjutnya adalah triple wallboard, dan yang kelima dilarang fisik penggunaan dari hand plug atau kardus ini adalah pengangkut itu lorong. warnanya coklat, ukurannya panjangnya 115 cm, lebarnya 65 cm, dan tingginya 70 cm. Kardus ini terdiri dari 7 lapisan kertas, 4 linear, dan 3 medium yang ditempelkan satu sama lainnya, dan ketebalannya adalah 10 mm. Yang pertama adalah box dengan tipe layar memiliki ciri khusus dibandingkan dengan box dalam tipe standar, yaitu adanya lapisan karton yang berperan sebagai sekat atau pemisah, serta dapat juga menjadi pelindung bagi barang yang disimpan di dalam box. Box dengan layar biasa digunakan untuk pengemasan dan pengiriman barang-barang kecil yang membutuhkan sekat, sehingga box tersebut dapat memuat barang tersebut dalam jumlah banyak, seperti air minum dalam kemasan, makanan, camilan, dan barang-barang sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada top bottom cardboard box atau telescope box. Berbeda dari box sebelumnya, menjadi salah satu kesatuan utuh. Box dengan tipe ini memiliki bagian yang dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Box dengan jenis ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi dengan bagian atas yang tepat melengkapi dari ukuran dari bagian bawah dan menutup box ini dengan rapat. Box ini biasa digunakan dalam distribusi kain, makanan, maupun suku cadang. Selanjutnya yaitu jenis box termasuk dalam tipikal overflap. Pada dasarnya memiliki bentuk yang hampir sama dengan jenis box dengan bentuk standar. Yang membedakan box bentuk overflap dengan box bentuk standar adalah tutup bagian atas dan bawahnya dibuat tumpang tindih ketika dipertemukan. Box dengan jenis seperti ini biasa digunakan sebagai pengemasan atau pengiriman dari produk yang termasuk kategori garment, plastik, dan sejenisnya. Ini adalah contohnya kemasan dari buah vita. Selanjutnya yaitu ada partition bottle box. Partition merupakan bentuk lembaran dari karton yang diletakkan secara bersilang atau disekat-sekat. Penambahan partition dalam box penting dilakukan terutama untuk mengepakkan produk barang seperti botol minuman, obat, kecap, saus, dan parfum.